Waktu sudah menunjukkan hampir pukul 11. Kita akan segera mulai acara pada pagi hari ini. Selamat pagi semuanya, selamat datang di acara Pekan Ilmiah dan Kewirausahaan Karangturi, Beyond the Limit. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita bisa bertemu, bertatap muka meskipun melalui virtual mengingat masa pandemi, tetapi sungguh luar biasa karena anak-anak kita sebagai penerus bangsa masih tetap bisa berkarya, berkreasi. Luar biasa sekali. Baiklah, untuk presentasi virtual 15 finalis PIK pada pagi hari ini, supaya semuanya berjalan lancar, dimudahkan, dan diberkati Tuhan tentunya, marilah kita sejenak untuk menundukkan kepala, berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya pada pagi hari ini semua acara bisa berjalan dengan lancar, mudah, dan mendapatkan hasil yang maksimal. Baiklah semuanya, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Telah selesai? Baiklah. Sebelumnya, kami bisa memperkenalkan diri dulu. Berkatalah kami untuk memperkenalkan diri. Saya sendiri, Miss Fitri, sebagai host untuk presentasi pada pagi hari ini. Kemudian saya akan memperkenalkan juga tim SD Karangturi yang bisa saya perkenalkan hari ini. Pertama ada Bapak Catur. Selamat pagi Pak Catur. Selaku host juga pada pagi hari ini. Kemudian ada Ibu Diah Arista. Selamat pagi Bu Diah. Selaku sekretaris dan bendahara. Kemudian Bapak Rizky Hendi sebagai tim IT yang memperlancar semua berjalannya Zoom kali ini. Kemudian Bapak Andreas Muri selaku PIC dari PIK SD Karangturi. Baiklah. Selanjutnya saya akan memperkenalkan diri untuk Dewan Juri pada Pekan Ilmiah dan Kewirausahaan Karangturi untuk bisa menilai para finalis dalam mempresentasikan karyanya. Yang pertama, kami perkenalkan Ibu Dina, Dr. Dina Sugianti, MSI. Ibu Dina adalah seorang perempuan yang menaruh perhatian pada dunia sains, kemudian minatnya didorong untuk menggeluti bidang kimia secara lebih dalam. Hasilnya gelar sarjana dan magister berhasil disandangnya dari 2 perguruan tinggi ternama di Jawa Timur. Dan lebih dari itu, perempuan asli Kediri juga berhasil meraih Doktor Ilmu Pangan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta di tahun 2020. Luar biasa sekali ya. Kecintaannya beliau pada sains, latar belakang pendidikan yang ditekuninya, membuat dipercaya untuk menjabat rektor di Universitas Wali Songo Semarang sebagai wujud tanggung jawabnya terhadap profesi maupun bidang ilmu yang digelutinya. Dr. Dina Sugianti, MSI, juga melakukan beberapa penelitian yang diterbitkan dalam beberapa jurnal, di antaranya adalah Preparation and Characterization of Citizens from Indonesian
Tambak Lorok Shrimp Cell Waste and Crab Cell Waste, Pakistan Journal of Nutrition, tahun 2018. Kemudian juga ada Biological Activity of Native and Low Molecular Weight Chitosan obtained by steam explosion process. Pakistan Journal of Biological Science tahun 2018 dan juga low molecular weight chitosan from shrimp cell waste using steam explosion process under catalyst of phosphorus acid or Oriental Journal of Chemistry tahun 2019. Luar biasa sekali ya Dewan Juri kita kali ini yang pertama. Dan yang kedua, kami perkenalkan Bapak Joko Budi Purnomo MPD. Beliau adalah pria kelahiran Grobogan yang berpengalaman di bidang sains dan riset, pengetahuan dan pemahamannya di bidang tersebut membawanya pada profesinya saat ini, yaitu sebagai lektor di UIN Wali Songo, Semarang. Selain profesinya tersebut, Bapak Joko Purnomo MPD juga beberapa kali dipercaya sebagai fasilitator dan juri dalam beberapa kegiatan terkait riset dan sains, antara lain Kompetisi Sains Madrasah Jawa Tengah tahun 2017, Fasilitator Pelatihan Laboran Tingkat Nasional tahun 2018, Tim OSN or KSM Bidang Studi IPA atau Fisika tahun 2019, Workshop Pembelajaran MPKM Kota Semarang tahun 2020, Workshop Implementasi Laboratorium IPA tahun 2020, dan pelatihan pengelolaan laboratorium riset tahun 2020. Luar biasa sekali. Baiklah, beliau adalah Bapak Joko Budi Purnomo MPD. Juri yang ketiga, Bapak Sutiana SPD MSI. Beliau penggemari aktivitas yang berkaitan dengan lingkungan. Hal inilah juga yang mendasarinya untuk memperdalam ilmu pengetahuannya di bidang biologi. Usahanya membuahkan hasil, gelar sarjana pendidikan biologi berhasil diraihnya, sejalan dengan studinya serta minatnya pada dunia pendidikan. Bapak Sutiana mengabdikan dirinya sebagai guru. Ya, sembari berbagai ilmu dengan muridnya, fokusnya terhadap biologi maupun diperdalam hingga akhirnya gelar magister pun disandangnya. Pencapaian pria kelahiran Bantul ini belumlah selesai. Beberapa karyanya berhasil mendapatkan predikat juara, diantaranya juara 1 tingkat nasional Lomba Kreativitas Ilmu Guru LIPI Jakarta, juara 1 tingkat nasional HPKP Universitas Ubaya Surabaya, juara terbaik tingkat nasional City Success Fund or CSF Citibank Jakarta, dan juara 3 tingkat Jawa Tengah Penulisan Penelitian Tindakan Kelas atau PTK Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Luar biasa sekali. Wow, dengan ketiga juri yang sudah saya perkenalkan tadi, tentunya akan membuat semangat juga para peserta di sini ya. So, sebelumnya saya akan membacakan tata tertib presentasi Zoom kali ini ya semuanya. Please listen carefully. Untuk ketentuan umum presentasi finalis kali ini, 1. Penyaji wajib mempersiapkan diri 15 menit sebelum Zoom dimulai. 2. Penyaji mempersiapkan semua file yang diperlukan jika sewaktu-waktu juri meminta untuk ditampilkan, slide presentasi, ataukah video, atau alat peraga, poster, dan lainnya. Jadi harus siap ya. 3. Penyaji mendengarkan moderator atau pembawa acara dan memulai presentasi jika telah dipersilahkan. Jadi nanti tunggu kode dari kita. Yang keempat, selama presentasi penonton tidak diperkenankan mengaktifkan mic. Oke, so harus di-mute semuanya. So be a good listener for all the participants ya. Kemudian yang kelima, selama presentasi penonton tidak diperkenankan bertanya pada penyaji, hanya juri yang diperkenankan bertanya. Ya.
Yang keenam, penonton tidak diperkenankan melakukan share screen atau hal lain yang bersifat mengganggu jalannya presentasi, termasuk mencoret-coret screen, ya. Semuanya harus tertib. Baik itu, baiklah. Untuk itu, tanpa untuk lebih membuang waktu, mungkin kita mulai dari presentasi finalis pertama. Ya. Ada Ananda Devina Putri, ya, dari Narada School Jakarta Barat. Luar biasa, oh my God, from Jakarta, ya. Meskipun kata Devina, Jakarta aman, Jakarta Barat, karena tidak ada banjir. Thanks God, ya. So I hope so semuanya will be getting better soon, right? Devina di sini membawakan research-nya calcium bubble tea. Ya. Jadi mungkin nanti Devina bisa menerangkan, mempresentasikan apa yang sudah dilakukan semaksimal mungkin. Are you ready, Devina? Yes, I'm ready. Very good. Oke, saya persilakan juga juri untuk mempersiapkan diri. Waktu yang diberikan 10 menit. Oke, Devina, are you ready? Yes. Oke. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Go ahead, Devina. Oh. It says the host disable participant screen sharing. Yes, Devina. It says the host disable participant screen sharing. Okay. Yes, we can see. Are you ready, Devina? Yes. Okay, go ahead. Oops. Selamat pagi para juri, Sir dan Miss, serta teman-teman. Nama saya Devina Putri dari SD Narada. Hari ini saya akan berpresentasi tentang calcium bubble tea. Latar belakang masalahnya adalah kebutuhan kalsium, intoleransi laktosa susu, menghindari susu untuk menjaga berat badan, dan harga susu yang cukup tinggi. Dapatkah kulit telur diolah menjadi minuman yang enak? Alat dan bahannya adalah 3 kulit telur bersih, teh celup, tepung ketan, air, kuali, kompor, sodet, ulekan, saringan, dan gelas. Langkah kerja pertama adalah menggoreng kulit telur tanpa minyak, sangrai dengan kuali, kompor, api sedang selama 5 menit. Aduk-aduk dengan sodet agar panasnya merata. Selanjutnya, menumbuk kulit telur dengan ulekan sampai jadi serbuk. Merebus kulit telur dengan air dan teh celup. Gunting talinya sampai air mendidih dan berwarna kecoklatan. Menyaring air teh kalsium dengan saringan ke dalam gelas. Serbuk telur yang sudah disaring dipisahkan dari teh celup untuk membuat bubble. Mencampur tepung ketan dengan serbuk telur, lalu ditambah air sedikit demi sedikit. Aduk hingga kalis. Membuat bulatan-bulatan kecil bubble dari adonan tepung ketan dan kulit telur, seperti membuat onde-onde. Merebus bubble dengan air, kuali, dan kompor sampai bubble mengambang. Cuci bubble dengan air matang. Mencampur bubble dengan teh kalsium. Bisa ditambah gula, krim, dan es batu sesuai selera. Calcium bubble tea siap disajikan. Ini adalah link video bagaimana cara membuat calcium bubble tea.
Ini adalah hasilnya. Datanya adalah rasanya seperti bubble tea, manis dengan gula, tawar tanpa gula, gurih dengan krim, berbau seperti teh, penampilannya seperti teh berwarna coklat dengan bubble berwarna putih di dasar gelas. Setelah meminum kalsium bubble tea selama seminggu, kuku jari kaki dan tangan lebih cepat memanjang dan lebih kuat. Ini adalah hasil riset tabel kepuasan. Ayah dan ibu saya suka dengan kalsium bubble tea-nya. Kakak saya sangat suka dengan kalsium bubble tea-nya. Ini adalah grafik kepuasan. Ayah dan ibu suka dengan kalsium bubble tea. Kakak saya sangat suka dengan kalsium bubble tea. Kulit telur dapat dimakan, edible. Kandungan kulit telur. 5,5 gram kulit telur per telur, 2,2 gram kalsium. Komposisi kulit telur, 95% adalah kalsium karbonat, 0,3% adalah fosforus, dan 0,3% adalah magnesium. Manfaat kulit telur adalah untuk mengurangi tulang rapuh. Tubuh menyerap makanan dalam bentuk bubur halus. Karena itu kulit telur perlu dihaluskan agar dapat diserap tubuh. Ini adalah pesanan bubble tea dengan grapefruit. Di Thailand, satu orang rata-rata memesan 6 cup per bulan. Di Filipina, rata-rata 5 cup per bulan. Di Malaysia, Singapura, Vietnam, dan Indonesia rata-rata 3 cup per bulan. Kesimpulannya adalah kulit telur dapat diolah menjadi minuman yang enak dengan kandungan kalsium yang tinggi. Terima kasih sudah mendengar presentasi saya. Wow, luar biasa sekali. Good job, Devina. Okay. Okay. Now, Devina, you can stop your share screen. Okay. Sebelum kami lanjutkan, mohon dengan hormat kepada semua partisipan yang masuk di Zoom kali ini untuk tidak mencoret-coret yang ada di layar ya. Itu sangat mengganggu. Dan please respect each other, okay? Jadi untuk nanti peserta selanjutnya yang akan share screen supaya mungkin di setting ulang untuk bisa diklik di situ untuk disable annotated there, okay? Saya mohon sekali lagi jika memang kalian ingin mensupport teman atau kemudian bagi semua peserta yang di sini untuk bisa mengerti aturan yang ada. Ketika ada share screen, nobody chat, nobody write anything on the screen. Please. Oke, bisa diterima ya. Thank you so much, Devina, for the presentation. Baiklah, kami persilahkan untuk para dewan juri untuk bisa mulai memberikan pertanyaan kepada Ananda Devina yang sudah membawakan presentasinya tentang kalsium bubble tea. Kami persilahkan dan Bu Dina, Pak Joko, Pak Yana untuk bisa memberikan pertanyaan. Kami persilahkan mungkin. Siapa dulu, Bu? Silakan mungkin Pak dari Pak Yana, kami persilahkan. Oh ya, terima kasih. Selamat siang, Devina. Apa kabar? Oh ya, oke. Nah, presentasi yang cukup bagus sekali. Saya sangat tertarik sekali. Baru kali ini saya mendengar ternyata kulit telur kamu sajikan bubble ya. Ini
ada satu pertanyaan, satu atau beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan pertama. Tadi kamu menampilkan data tentang panjang kuku ya, Devina ya. Kamu menyimpulkan tadi tentang panjang kuku ada ya. Nah, dalam penelitian ini kamu menyertakan datanya enggak tentang panjangnya? Oh, panjang kukunya hari pertama sekian, hari kedua sekian, gitu. Ada enggak? Oh, enggak ada ya. Kelupaan ya? Kelupaan ya? Oh, ya, oke. Jadi besok Devina ya, kalau misalnya dalam kesimpulan itu kamu ada panjang kuku, kamu dalam tabelnya itu kamu sertakan. Jadi kamu sertakan apa itu panjang kukunya, misalnya hari pertama berapa, hari kedua berapa senti atau berapa mili gitu. Jadi kamu mengambil kesimpulannya itu biar tidak dikira itu ngawur gitu ya, tidak dikira hanya prediksi, hanya kira-kira gitu. Pak, kira-kira nanti panjang kukunya tambah lho Pak. Kemudian juga harus kamu pikirkan di kuku itu kalsiumnya itu banyak atau sedikit gitu ya. Kalau di kuku itu kalsiumnya enggak ada ya jangan data itu diambil, karena kan kuku itu zat tanduk ya, jadi sedikit kalsiumnya, sangat rendah kalsiumnya. Jadi hal-hal seperti ini diperhatikan jadi biar enak gitu. Kemudian penelitianmu itu sudah bagus. Sekarang pertanyaannya itu tepung telurnya itu dibandingkan dengan tepung ketannya berapa banding berapa, Devina? Ini di Devina di mute ya? Iya, Sir. Tadi nggak bisa dibuka. Oh ya, sudah, oke. Itu tepung ketan sama serbuk kulit telurnya sih seharusnya sebanding, Sir. Oh, Sama sebanding. banyaknya. Nah, kemarin kamu pakai berapa? Yang kamu pakai kemarin perbandingannya berarti 1:1 ya kalau sebanding itu. Misalnya 10 gram tepung kulit telur, 10 gram ketan gitu ya? Iya. Alasannya kenapa kok 1:1? Itu sih penjelasannya biar setara sih, Sir. Biar ya setara. Tapi kalau kita taruh kebanyakan air, nanti kita bisa tambah tepung ketannya. Oh, kalau encer maksudnya? Iya. Kalau encer tambah tepung ketannya gitu ya? Iya. Oke. Devina, kalau saya punya usul begini, besok kalau penelitian itu toh, jadi kamu bikin variasi. Tepung ketannya itu misalnya 1, kemudian kulit telurnya 1, itu variasi 1. Kemudian variasi 2, bisa lagi tepung ketannya 2, 1 gitu. Variasi ketiga itu 3, 1 atau dan seterusnya terserah kamu. Tetapi mengambil variasinya juga harus ada dasarnya. Jadi nanti kamu datanya lebih banyak. Siapa tahu nanti akan didapatkan bubble yang paling bagus. Yang paham enggak dengan kata-kata saya? Bisa kan? Siapa tahu nanti bubble-nya itu yang 4:1 malah lebih disukai oleh papa mamamu daripada yang kamu buat saat ini. Nah, itu kan kamu malah menemukan hal yang baru itu. Itu kan menemukan hal yang baru, ternyata aku punya resep bikin bubble yang lebih
lebih disukai banyak orang. Itu. Oke, Devina. Oke, Devina. Terima kasih atas sarannya. Ya, presentasi yang cukup bagus sekali. Selamat ya sudah lolos di tahap ini. Saya kembalikan ke Bu Evi, monggo Bu Evi. Baiklah. Terima kasih Pak Yana yang sudah memberikan pertanyaan pada Devina. Luar biasa sekali ya Devina ini ya. Baiklah, untuk tetap semangat Devina ya, untuk bisa menjawab pertanyaan dari Dewan Juri selanjutnya. Kami persilahkan untuk Bu Dina bisa memberikan pertanyaan kepada Ananda Devina Putri. Baik, terima kasih Bu Evi. Ananda Devina Putri ya? Wah, luar biasa sekali. Saya tadi pagi melihat YouTube ya, channel YouTube-nya yang diupload di YouTube Devina itu, saya sudah langsung suka gitu Devina. Kamu idenya itu luar biasa gitu. Devina, kalau boleh bertanya, itu idenya dari mana? Ide penambahan kulit telur ya, ide penambahan kulit telur pada minuman bubble tea. Apakah itu ide dari Devina sendiri atau mungkin Devina pernah membaca referensi sebelumnya atau bagaimana? Saya terinspirasi dari research di internet tentang bubble tea. Habis itu karena bubble-nya terlalu banyak tepung, jadi saya kurangi tepungnya lalu mengganti beberapa tepung yang diganti dengan kulit telur agar bisa mendapat kalsium. Oke, jadi Devina terinspirasi dari minuman yang sekarang lagi trendy ya, mungkin ya? Iya. Bubble tea sekarang lagi banyak digemari ya dari beberapa kalangan, baik dari anak-anak, remaja, sampai dewasa. Saya pun juga suka bubble tea itu. Nah, Devina ini menambahkan cangkang telur dalam pembuatan bubble tea-nya. Ini pada bulat-bulat itu ya, bulat-bulat yang hitam itu ya biasanya ya. Yang ditambahkan yang bulat-bulatnya itu kemudian dimasukkan di dalam tehnya ya. Di dalam minuman tehnya ya, betul seperti itu ya Devina ya? Maksud Bu Dina itu bubble-nya? Nah, itu cangkangnya pada bubble-nya dan pada minumannya? Dua-duanya? Iya. Oke. Devina, yang terbersih pertama kali ketika Devina melakukan penelitian ini, yang ingin saya tanyakan pertama kali itu rasanya Devina, karena kan kita tahu semua ya rasa dari telur itu amis dan lain sebagainya. Nah ini untuk Devina sendiri tesnya sudah diujikan. Sensorisnya sudah diujikan ke siapa ya? Seluruh keluarga sih. Pengujiannya ke seluruh keluarga ya? Iya. Hanya seluruh keluarga saja, baru keluarga saja Devina? Iya, baru keluarga, Miss. Oke, mereka suka minuman Devina? Mereka suka. Tidak ada aroma telurnya begitu? Tidak ada aroma dari amis telur yang tersisa, Devina? Tidak ada. Oke, karena sudah dilakukan apa sama Devina sehingga kok sudah hilang rasa amisnya di sini? Itu saya sudah merebusnya dengan teh, jadi aromanya sudah ketutup aroma teh. Oke, berarti Devina melakukan pencucian dulu ya sama pada cangkang telurnya ya. Kemudian dilakukan perebusan gitu, sehingga cangkang telurnya sudah benar-benar nggak ada rasanya ya Devina ya. Itu untuk kulit telurnya, kulit telur yang bagaimana yang Devina gunakan? Maksudnya apa, Bu? Apakah kulit telur dari telur yang sudah direbus oleh Devina atau telur matang, telur yang masih mentah atau semuanya bisa? Yang sudah direbus, saya menggunakan kulit telur yang telur sudah direbus itu. Semuanya sampai ari-arinya. Kalau kita lihat dari telur itu kan ada lapisannya ya? Iya, itu lapisannya dibersihkan. Lapisannya dibuang berarti? Lapisan antara cangkang dan itunya dibuang, hanya diambil cangkangnya saja? Iya, Bu Tina. Oke, Devina,
boleh saya tahu kira-kira kenapa kok Devina membuang selaputnya itu? Apakah Ya, karena rasanya atau bagaimana? itu karena lapisannya agak susah ditumbuk gitu. Oke, karena susah ditumbuk, jadi nanti untuk mencampur dengan tepung beras ya pakainya ya? Iya. Nanti kesusahan ya? Tepung ketan, tepung ketan. Ya, tepung ketan ya. Oke, Davina, satu lagi pertanyaan dari saya. Kamu kan menambahkan cangkang telur ini tujuannya untuk apa? Menambahkan serbuk telur ini? Untuk kalsium, mendapat kalsium. Ada beberapa yang lactose intolerance ya. Oke, Devina, sasarannya pada kalsium ya, penambahan kalsium di mana Devina ingin agar ada minuman yang bisa dimanfaatkan untuk penderita lactose intoleran, begitu ya? Iya. Oke, great, hebat sekali Devina. Benar-benar kreativitas yang sangat hebat sekali. Cuman kalau kalsium sendiri, itu sebenarnya fungsinya buat apa di dalam tubuh kita itu? Untuk make our nails strong and so we don't get osteoporosis like that. Oke, berarti membuat tulang ya, tulangnya lebih kuat. Nah, sebenarnya itu sudah Devina teliti ya. Tadi saya lihat di kesimpulannya sudah Devina teliti di apa tadi di akhirnya? Di kuku. Oke, di kuku. Hanya saja tadi seperti yang sudah disampaikan Devina tadi ya, memang belum ada hanya pertambahan kuku begitu saja ya? Iya. Ya, itu sudah bagus, sudah mencerminkan bahwa yang meminum itu kukunya bertambah panjang atau bagaimana? Yang meminum itu bertumbuh panjang sama kuat kukunya. Oke, bertumbuh panjang dan kuat. Itu mungkin nanti dilihat ya 1 minggu, misalnya 1 minggu pertumbuhannya berapa, misalnya mamanya Devina sama papanya atau adik masih dalam taraf keluarga ya ini? Iya. Nah, itu dilihat dulu nanti dibandingkan ya. Jadi tidak boleh langsung disimpulkan bertambah panjang kalau komparasinya belum ada ya Devina ya. Baik. Baik, saya rasa itu saja Devina. Selamat penampilanmu luar biasa hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan pada Bu Evi. Baik, terima kasih Bu Dina yang sudah memberikan pertanyaan kepada Ananda Devina Putri. Luar biasa sekali ya. Sepertinya ide calcium bubble tea ini sangat berguna bagi kita semua. Mengingat sekarang ini kan lagi viral ya. Bubble tea, kemudian apa dengan aneka rasa. Devina ini benar-benar bisa untuk mencari peluang kira-kira apa sih ini yang bisa menarik minuman yang ternyata juga sangat bermanfaat, terutama untuk pertumbuhan tulang, gigi, kuku. Luar biasa sekali. Tetap semangat Devina, karyamu luar biasa. Baiklah, selanjutnya kami persilahkan untuk Bapak Joko Budi Purnomo untuk bisa memberikan pertanyaan kepada Ananda Devina. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Bu Evi berkenannya. Ananda Devina, selamat ya. Terima kasih, Pak. Sudah hadir, berada di depan Bapak Ibu juri dan teman-teman yang luar biasa. Saya rasa Devina ini memberikan aspirasi untuk teman-teman yang sudah bisa hadir mengikuti sesi ini yang saya rasa sangat bermanfaat untuk kita semua. Ada Devina? Ya. Banyak sekali pertanyaan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Yana sama Bu Dina ya. Iya. Dan luar biasa semua pertanyaan dijawab dengan sangat powerful. Ya, ada yang terpelesetkan ya. Semuanya, wah. Pertanyaannya ini pertanyaan ujian skripsi semua ini S1. Tapi Devina sudah bisa menjawab semua ini ya. Saya sampai kebingungan, sampai memberi pertanyaan yang seperti apa ini saya harus berikan ini ya. Kok bisa dijawab semua ini. Baik,
Ananda Devina, tentunya Ananda memberi sebuah solusi ya kepada bangsa kita ini terkait dengan penggunaan bahan yang sebenarnya bahan itu sudah tidak layak untuk kita konsumsi, kita buang, tetapi kita pakai kembali. Wujud barang apa itu, Ananda Devina? Kenapa, Sir? Kenapa, Sir? Sampah ya. Jadi cangkang telur itu kan sampah sebenarnya ya. Kalau masyarakat awam tidak paham ya. Beberapa hari yang lalu kita melihat dan memperingati hari bersama terkait dengan hari sampah ya. Ananda Devina seperti yang disampaikan Pak Yana tadi, mungkin ada esensi yang perlu dikuatkan, ditambahkan terkait dengan pengelolaan sampah. Yang mohon maaf di negara kita sangat ironis sekali itu sampah itu. Tetapi Ananda Devina bisa memberikan sebuah ilustrasi ke depan bahwa sampah itu tidak semuanya harus dibuang, tetapi perlu kita inovasikan menjadi bahan yang sangat bermanfaat. Nah, pertanyaan saya, selain kalsium, bahan apa saja yang ada di kulit telur? Ananda tahu dah itu? Ada fosforus, magnesium. Fosforus, magnesium ya. Itu kalau sebenarnya untuk jiwa kita itu biasanya berperan untuk apa? Maaf, Sir, tapi saya tidak tahu jawabannya. Ya, tidak tahu jawabannya. Karena belum belajar, Sir. Oke, siap. Gak apa-apa. Saya rasa proses belajar masih harus tetap bertahap dan berkembang terus ya. Karena memang ada sebuah informasi yang ada di dalam tulisan Devina, itu perlu yang kami tanyakan, penyelarasan saja. Agar suatu saat nanti Ananda Devina untuk melakukan riset ke depan tidak salah arah. Jadi pospot itu juga memiliki peran yang sangat luar biasa selain dengan pengembangan di kalsium. Ya, itu juga memiliki peran yang cukup berat. Nah, saya melihat sesuatu yang cukup unik seperti yang disampaikan oleh Bu Dina tentang kata amis di cangkang telur itu tadi ya. Nah, bisa melihat konsekuensi IPA-nya, kenapa kemudian amisnya itu hilang? Hilangnya itu karena apa? Itu karena aromanya ketutup sama teh, sama saya sudah sangrai kulit telurnya agar bakterinya mati. Oke, jadi ditutup ya seperti gelas terus dikasih teh terus ditutup begitu maksudnya? Maksudnya kayak aromanya itu tidak kecium, cuma aroma tehnya aja yang kecium. Oh iya. Nah itu yang perlu kita. Jadi yang kehilangan itu bukan ditutupi tetapi ada proses absorpsi penghilangan aroma amis ya di dalam telur. Begitu maksudnya ya. Kalau ditutup itu pintu, jadi bahasa bakunya ini harus memang harus di pintu harus ditutup. Nanti kalau tehnya bubble-nya ditutup nanti malah ada terasa. Ya, konsekuensi risetnya cukup up to date untuk bisa kita kembangkan lagi dan saya rasa ini cukup menarik. Tetapi memang ada esensi yang terkait dengan penguatan sampah tentunya harus menjadi bagian yang harus dieksplor kembali. Karena sampah itu merupakan problema besar, terutama di kota Jakarta, tetangganya Devina. Kalau di Semarang sudah bersih semua, ya, tidak ada yang sampah di Semarang itu. Ya. Baik, Devina, selamat sudah berada di depan Bapak Ibu sami-sami. Nah, waktu saya kembalikan kepada Ibu. Matur nuwun, Ibu. Baiklah, terima kasih sekali Bapak Joko Purnomo. Pertanyaan yang diberikan sudah memberikan pertanyaan kepada Ananda Devina dan Devina luar biasa sekali ya, berusaha selalu menjawab yang kayaknya ini pertanyaan juga cukup detail, tapi Devina juga tetap bisa menjawab banyak sekali proses-proses yang ada di dalamnya yang sudah dilakukan Devina.
Menarik sekali package yang diberikan Devina di sini. Tadi dari Ibu Dina, Bapak Yana, kemudian Pak Joko sudah memberikan pertanyaan sedemikian rupa. Dan juga tentunya ini semua partisipan yang di sini, anak-anak semuanya ya, bisa melihat ini contoh dari research teman kita Devina yang sangat berguna sekali ya. Mungkin bisa dipraktekkan juga karena cukup simpel, tidak susah ya. Luar biasa sekali. Good job Devina. You already did great job, okay? And karena mengingat waktu yang sudah kiranya sudah cukup untuk Devina memberikan presentasi, kemudian juga memberikan pertanyaan yang diberikan oleh Dewan Juri, kemudian Devina berusaha untuk menjawabnya dengan baik. Untuk itu, untuk presentasi Devina cukup sekian, luar biasa sekali. Dan tentunya kita juga mengharapkan Devina untuk lebih berkarya lagi. Oke. Terima kasih Devina. Thank you. You are really good. Terima kasih Dewan Juri yang sudah memberikan pertanyaan kepada Devina. Dan selanjutnya kita akan melihat presenter berikutnya. Ya, kita cek dulu apakah peserta sudah ready di sini. Thank you Devina. Baiklah. Oke. Oke, mengingat peserta yang masuk di sini luar biasa, ada viewer, kemudian dari SD Karangturi sendiri dan di luar, mungkin ini akan sebagian kita remove supaya peserta yang akan melakukan presentasi bisa masuk dulu. Halo, untuk Ananda Oktaviano Adiasta Alvaro. Sudah masuk? Oh iya, halo. Halo Oktaviano. Hai, wave your hand honey. Oke. Coba bisa di unmute mic-nya sayang. Oktaviano. Oke, yes. Ini dia peserta yang kedua. Ananda Oktaviano Adiasta Alvaro dari SDN 1 Modal Boyolali. Wah, kalau ini dekat Semarang nih kita ya. Dekat nih Boyolali ya. Hai, selamat pagi Oktaviano. Bagaimana saya ya? Are you ready? Are you ready? Very good. Yes. Baiklah. Kalau memang Oktaviano sudah siap, bisa dimulai ya, presentasi 10 menit, kemudian nanti ada pertanyaan dari Dewan Juri, dari Ibu Dina, Bapak Yana, dan Bapak Joko. Siap saya? Yes. Siap. Ananda Oktaviano Adiasta Alvaro dari SDN 1 Modal Boyolali yang akan membawakan risetnya CSL. COVID-19, Snake and Ladder. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviano Adiasta Alvaro. Saya dari SDN 1 Modal Boyolali. Saya akan menjelaskan tentang permainan saya yang berjudul CSL COVID-19 Snake and Ladder. Saat ini COVID-19 menjadi pandemi global. Pemerintah Indonesia melakukan PSBB dan social distancing. Dalam melakukan usaha pencegahan COVID-19, masyarakat dapat menerapkan pola hidup sehat. Dari permainan ini, saya ingin mengetahui tentang pemahaman siswa terhadap COVID-19, karakter yang muncul, serta tanggapan siswa terhadap CSL.
Dalam pembuatan permainan ini dilakukan di Boyolali selama 8 minggu. Saya melakukan eksperimen, pengamatan, wawancara, dan angket terhadap 40 siswa SD. Lalu, bagaimana cara bermain CSL? Permainan terdiri dari 3 orang sampai 4 orang. Setelah melempar dadu, pemain yang berhenti pada blok yang terdapat bacaan, pemain harus membaca blok tersebut. Apabila berhenti pada tangga atau ular, maka pemain menaiki tangga atau menuruni ular. Kemudian mengambil kartu ular maupun tangga. Hasil menunjukkan bahwa pemahaman siswa tentang COVID-19 mengalami peningkatan setelah bermain CSL. Siswa lebih paham pada materi pengertian COVID-19, penyebab, gejala, komplikasi, bahkan pengobatan dan pencegahan dengan pola hidup sehat. Dari permainan CSL ini muncul beberapa karakter dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari, seperti jujur dapat terlihat dari siswa yang jujur dalam mengambil kartu ilmu. Disiplin bahwa siswa harus menjawab pertanyaan dengan cepat selama 10 detik. Tanggung jawab terlihat siswa yang harus bertanggung jawab atas kesalahan yang diperbuat dalam menjawab pertanyaan kartu ular dan kartu tangga. Tanggapan siswa SD terhadap CSL dapat dilihat dari hasil angket seperti nampak pada gambar. 95% siswa sangat suka dengan permainan ini. Siswa aktif dalam bermain. 85% siswa juga berpendapat bahwa materi CSL sudah lengkap. Permainan ini mengajak siswa untuk berpikir kritis, karena dalam permainan CSL ini terdapat kartu ular dan kartu tangga yang berisi pertanyaan dan pernyataan tentang COVID-19. Apabila siswa sering membaca materi, maka materi ini dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Bahkan 92% siswa setuju apabila permainan CSL disebarluaskan, sehingga dapat dijadikan media penyampai pesan yang bermanfaat. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, hebat, luar biasa sekali ya. Presentasi dari Ananda Oktaviano. Ini kelas berapa nak ini? Kelas 2. Wah, kelas 2? Kelas 2 SD? Ya. Wah, luar biasa. Coba sekarang share screen-nya di stop dulu, Oktaviano. Oke. Yes, very good. Wow, luar biasa sekali ya, masih imut-imut kelas 2 SD. Oh my God, kreatif banget ya. Memang di masa pandemi ini kita memang butuh sekali informasi yang aktual, yang menarik, yang bisa dimengerti. Tentunya yang familiar dong buat anak-anak seusia kalian ya. Luar biasa sekali ini idenya. Oke, Snake and Leader. Oke, permainan ular tangga ya, yang semuanya pasti bisa memainkannya. Baiklah, untuk tahu lebih jauh bagaimana, mungkin kami persilahkan kepada Dewan Juri untuk bisa memberikan pertanyaan yang lebih detail kepada Ananda Oktaviano. Siap menjawab ya nak ya? Oke. Ya. Harus semangat, harus tetap optimis, dan harus berani. Oke. Kami persilahkan mungkin untuk memberikan pertanyaan kepada Ibu Dina. Kami persilahkan untuk memberikan pertanyaan pertama. Baik, terima kasih Bu Elvi. Oke, Ananda Oktaviano Adiasta ya, dari mana? SD negeri mana tadi?
SDN 1 modal Boyolali. SDN 1 modal Boyolali. Wah, hebat ya. Baru kelas 2 tapi sudah semangat, berani, luar biasa, hebat sekali. Ini judul yang diangkat oleh Mas Octaviano juga keren juga ya. CSL ya. Apa tadi? COVID-19 Snack and apa tadi? Ladder ya? Ya. Iya, bagus, keren sekali judulnya ya. Apa namanya? Membuat teman-teman dari Octaviano berpikir kreatif gitu ya, berpikir kreatif. Terus ini permainannya dibikin interaktif dan menarik begitu ya, agar teman-temannya dari Mas Octaviano tidak bosan di rumah hanya main game, nonton TV begitu ya. Jadi di sini sebenarnya Mas Octaviano ini ingin apa dari permainan ini? Ingin agar bagaimana? Membuat permainan ini untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang COVID-19. Oh baik, wah bagus sekali ya. Jadi karena masih teman-temannya seusia berarti ya masih imut-imut begitu ya, kalau diajari apa itu COVID gitu, nanti teman-temannya bakal bosen ya Mas ya. Makanya itu Mas Octaviano membuat permainan CSL ini ya. Wah hebat, keren. Jadi dengan permainan ini secara tidak sadar teman-teman Mas Octaviano diminta untuk apa? Untuk belajar ya. Untuk belajar, untuk apa lagi selain ini? Agar bisa menjawab, agar dadunya itu naik, berarti dia harus bisa menjawab pertanyaan ya. Apabila siswa sering membaca materi, maka materi dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Oke, berarti secara tidak sadar menyuruh teman-temannya, menyuruh para siswa untuk membaca dan belajar ya, tanpa dipaksa ya. Wah hebat ini, tanpa dipaksa teman-temannya sudah membaca dan belajar. Ini Mas Octaviano ngomong-ngomong nggak capek, nggak duduk? Nggak apa-apa Mas Octaviano berdiri? Oh nggak apa-apa. Iya, sehat ya Mas ya, gerak-gerak begitu. Mas Octaviano, saya bertanya lagi. Karena saya tidak terlalu paham mengenai ular tangga. Tadi kan dikatakan di situ ada penyebab, gejala, kemudian hidup sehat gitu ya. Nah, kalau saya boleh tahu ya, itu pertanyaannya seperti apa gitu, sehingga kita siswa itu, teman-teman Mas Octaviano yang bermain itu tahu penyebab dari COVID. Itu pertanyaannya seperti apa? Kartu tangganya. Ya, boleh ditunjukkan kartunya seperti apa? Pertanyaan-pertanyaannya seperti apa? Oh iya, bisa dibacakan. Untuk misalnya penyebab, itu pertanyaannya seperti apa? Pertanyaan dan jawabannya. Apabila menjawab benar, aman. Apabila salah atau virus corona-nya ditemukan di hewan apa saja? Oh begitu, pertanyaannya misalnya untuk penyebab adalah virus corona umumnya ditemukan di hewan apa saja begitu. Terus kalau boleh tahu jawabannya apa Mas? Ada juga di situ jawabannya. Tapi sudah tahu ya Mas Octaviano ya jawabannya ya? Sudah dibaca jadinya sudah tahu ya? Kelelawar. Oh iya, kelelawar tadi. Iya benar, bagus sekali Mas Octaviano. Nah sekarang untuk pertanyaan gejala, tadi kan disampaikan juga ya, tadi teman-temannya diharapkan tahu penyebab gejala. Nah untuk gejalanya, gejala itu pertanyaan pada ular tangganya apa Mas? Gejala apa saja yang timbul pada COVID-19?
Gejala apa saja yang timbul pada penderita COVID-19? Ada jawabannya juga, Mas. Sesak nafas, pilek, batuk, kering, hidung berair. Hebat, sudah hafal ya Mas Oktaviano. Gara-gara sering bermain ya? Sudah berapa kali ini bermain? Banyak, sering. Oh, banyak. Oke. Satu lagi masih apa namanya terkait COVID-nya. Ada pertanyaan mengenai hidup sehat. Nah, hidup sehat yang dicantumkan oleh Mas Oktaviano di situ seperti apa? Yang diharapkan di Memakai masker, rajin berolahraga di rumah. Oh iya, cuci tangan. Cuci tangan, jaga jarak, makan makanan bergizi. Oke, ya. Oke, itu ada di kartunya Mas Oktaviano ya? Di snack and ladder-nya ada ya, Mas ya? Tertera di mananya itu? Bermain. Di papan bermainnya? Oh, di situ, ada di situ. Jadi kalau misalnya bisa pertanyaannya di situ, tapi jawabannya mencari sendiri. Ya. Oh iya, pertanyaannya ada di situ, nanti di situ ada pertanyaan, kalau bisa boleh naik, kalau nggak bisa nggak boleh naik ya. Ya. Oke, baik, saya rasa itu saja. Wah, ini mantap ya Mas Oktaviano, jadinya tidak hanya nge-game, nonton TV ya, aktivitas selama pandemi ini. Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, sama-sama Mas Oktaviano. Sukses selalu ya buat Mas Oktaviano. Begitu dari saya, Bu Elvi. Baiklah, terima kasih Bu Dina yang sudah memberikan pertanyaan kepada Ananda Oktaviano. Luar biasa sekali ya. Idenya ini loh, diajak main temennya, tapi untuk memahami COVID dengan cara yang menyenangkan. Pasti lebih bisa mengena ya. Prokesnya juga tadi yang udah disampaikan juga sudah luar biasa. Nah, ini bisa diterapkan ya, bisa ditiru sama teman-teman yang lain ini, idenya ini. Luar biasa sekali. Baiklah, untuk pertanyaan kedua sih ya, Mas Oktaviano. Ya. Masih kuat berdiri? Masih. Luar biasa jagoan satu ini ya. Oke, berikutnya kami persilahkan untuk Pak Yana untuk memberikan pertanyaan kepada si Mutni Oktaviano yang luar biasa. Kami persilahkan Pak Yana. Oke, terima kasih Ibu Evi. Selamat pagi Oktaviano, apa kabar? Oh ya, apa itu kita ini kan baru masa pandemi, ya toh? Biar kita terbebas dari pandemi itu kita harus melakukan apa? Pola hidup sehat. Nah, terus apa lagi? Cuci tangan. Wah, betul sekali. Terus pakai masker, ya. Terus apa lagi? Makan makanan bergizi. Terus kalau kita ketemu dengan banyak orang, boleh enggak? Menghindari kerumunan. Berarti jaga jarak ya kalau ketemu orang ya. Kalau ketawa, jaga jarak ya. Kira-kira berapa meter dengan kalau kita bertemu dengan orang? Berapa? 1 meter. Oh, 1 meter. Oh ya, terima kasih. Diingat-ingat ya, 1 meter gitu. Nah, sekarang pertanyaan saya, ini ular tangganya ini dimainkan berapa orang? 3 sampai 4 orang. Oh, 3 sampai 4 orang. Kemudian panjang dan lebarnya papan ular tangganya berapa meter?
80 kali. 80 cm, ya kan? 80 cm. 80 cm ya? Ya. Nah, kalau kamu mengundang temanmu 4 orang, kemudian apa itu? Kemudian jaraknya hanya, kalau itu panjangnya itu hanya 80 cm kan jaraknya hanya kira-kira setengah meter itu antara kamu dan teman-temanmu 4 orang itu. Kira-kira bisa menularkan COVID enggak? Coba. Masih menjaga jarak kurang lebih 1 meter, tetap memakai masker dan mencuci tangan. Nah, kalau 1 meter terus mainnya ular tangga gimana? Gantian. Oh, gantian. Ya. Berarti bisa jauh-jauhan gitu ya, jauh-jauhan. Kemudian apa itu ngocok apa itu dagunya, kemudian dilempar. Itu kok jauh-jauhan ya? Ya. Oh, jadi Mas Octaviano gitu ya, kalau pengen mencegah apa itu ya kita harus jaga jarak gitu. Jadi besok lagi kalau penelitiannya juga harus melihat apakah ini itu bisa menjaga jarak atau tidak. Di situ di tulisannya salah satunya mungkin jawabannya salah satunya harus menjaga jarak. Kamu malah mengundang teman. Gimana ya kan? Nah, itu besok harus dipikirkan lagi. Halo Octaviano? Halo? Ini Octaviano ya. Sepertinya internet connection-nya ini, Pak. Bentar. Iya. Sinyal. Halo, sinyalnya. Halo, Mas Octaviano, bisa mendengar suara? Halo? Bisa mendengar suara? Octaviano? Oh ya, malah hilang ini Pak, karena mungkin internetnya nih ya. Coba kita tunggu sejenak. Karena mungkin juga cuaca. Belum masuk lagi. Mungkin kita bersabar dulu. Karena sometimes it happen karena mungkin internet connection yang menjadi kendala untuk tatap muka virtual seperti ini. Maaf tadi sinyalnya jelek. Oh, he's come back. Thank you. Iya sayang, kita sangat memaklumi kondisi ini ya, internetnya ya. Oke. Luar biasa sekali sudah bisa. Ini tadi harus menjawab dulu pertanyaan dari Pak Yana. Udah selesai belum tadi ya pertanyaannya? Satu lagi. Oh, satu lagi. Siap ya. Octaviano, ada pertanyaan dari Pak Yana satu lagi. Oke. Halo Octaviano. Siap. Oh, internetnya. Oh iya. Halo Octaviano. Hai. Oh ya, oke. Nah, ini kan pandemi ini saya mau bertanya. Pandemi ini itu yang menyebabkan bakteri atau virus? Virus. Oh, virus. Ya, pinter sekali. Hebat. Terima kasih Octaviano. Semoga menang. Amin. Nah, ya bagus. Terima kasih. Sama-sama. Sudah Pak Yana pertanyaannya? Oke, sudah. Luar biasa sekali ya Mas Octaviano ini. Pak Yana juga memberikan statement tadi. Kok malah ngundang kerumunan sih? Kan kita harus jaga jarak. Mungkin Pak Yana itu dadunya tuh yang dimainin tuh gede sekali dan mungkin digelindingin gitu ya segede bola. Jaraknya mungkin berapa meter gitu ya Octaviano ya. Makanya harus gede nih.
boardnya untuk mainan snake and ladder ini. Luar biasa. Baiklah. Siap untuk pertanyaan selanjutnya, Mas Oktaviano? Masih ada satu juri nih yang mau bertanya ya. Kami persilahkan Bapak Joko untuk bisa memberikan pertanyaan. Nuwun, Bu Evi. Atau nuwun Bu Evi. Sekarang Ananda Alvaro ya. Selamat siang Ananda Alvaro. Assalamualaikum. Salam. Ya. Wah. Ini risetnya luar biasa ini ya. Saya sampai kagum-kagum ini Pak Sutiana saja biasanya pertanyaannya banyak, nggak bisa mengungkap lebih banyak ini. Gimana ini? Seperti yang ditanyakan Pak Sutiana tadi, Ananda Alvaro, banyak teman-teman yang diundang ya di video itu juga harus menjadi perhatian kita bersama, gitu ya, Ananda Alvaro, untuk bisa menjembatani agar permainan tetap jalan, pembelajaran juga tetap jalan, sehingga kesehatan yang menjadi utama itu tetap menjadi kunci keberhasilan untuk memotong mata rantai virus COVID gitu ya. Jadi dengan permainan ini harapannya malah bukan menambah penyakit COVID-nya ya, tapi harus dipotong. Baik, Pak Joko Budi Purnomo, Pak Pur, hanya bertanya sedikit saja terkait dengan Ananda Alvaro yang memberikan alternatif. Sebuah inovasi pembelajaran yang saya rasa menjadi sangat penting. Halo Ananda Alvaro, koneksinya bisa jalan? Bentar, putus. Ya, bisa dengar lagi? Kalau di Boyolali itu buah-buah yang terkenal apa? Buah manggis ya. Bisa naik pohon manggis dulu, Alvaro. Halo, Alvaro. Halo Octaviano. Oh, mungkin internetnya ini Pak yang masih terganggu. Kita harus bersabar ini. Siap Bu Evi. Kendalanya di sini sinyalnya. Halo, Octaviano. Belum bisa muncul. Oke. Bisa mendengar suara Octaviano? Ya. Oke. Iya, balik lagi. Siap pertanyaannya ya. Silakan Bapak Joko. Baik, Bu Evi. Siap. Ananda Alvaro ini dapat ide ini dari mana ini? Saat ini COVID-19 menjadi pandemi global. Dalam melakukan usaha pencegahan COVID-19, dapat menerapkan pola hidup sehat. Oleh karena itu, saya membuat permainan ini meningkatkan pemahaman siswa tentang COVID-19. Ya. Jadi teman-teman sebelumnya belum tahu ya apa itu COVID-19 ya? Belum ya. Jadi COVID itu kepanjangannya apa sih? COVID kepanjangannya apa? Coronavirus. Coronavirus. Good. Jawabannya sempurna sekali. Nah, Ananda
Alvaro, Octavianus itu, Octaviano kalau mengukur kepahaman anak atau teman-teman pakai apa? Kok kamu tahu anak-anak teman-temanmu belum paham? Terus kamu mengukur kepahamannya pakai apa? Dari angkat sebelum bermain dan setelah bermain. Oke. Ada angket yang diberikan. Mereka bagaimana? Beri pertanyaan tentang COVID-19. COVID-19. Oke. Yang betul angket atau kuesioner? Yang betul angket atau kuesioner? Angket, ya. Karena di informasi yang diberikan Octaviano itu bukan angket tapi kuesioner. Kalau saya orang awam, terus saya sangat apresiasi yang luar biasa ini sempat mencari temannya yang sejumlah 40. Bagaimana itu cara temannya kok 40 itu ditanyai satu-satu? Tanyanya bagaimana? Sekitar rumah saya. Oh, diundang di rumah kamu sambil makan-makan gitu ya? Oh ya. Oh, ya. Sudah dihitung jumlahnya 40? Sudah. Bagaimana cara ngitungnya? Dibantu orang tua dan guru pembimbing saya. Oke, berarti ada Pak Guru sama Bapak Ibu di rumah ya yang mengundang ya. Nah, ini yang paling akhir. Ananda itu membuat gambar-gambar seperti itu dibuat sendiri atau dibuatkan sama temannya ayah? Saya dibantu orang tua saya. Orang tua ya. Baik. Saya. Baik. Ide bagus. dari saya sendiri. Baik. Idenya dari Ananda ya. Yang suka main ular tangga ya. Betul ya. Sama keprihatinan. Baik. Jadi inovasi ini menjadi sangat penting, sangat baik. Karena memang mendukung program pemerintah dalam memberikan sebuah informasi faktual kepada masyarakat, terutama untuk ananda-ananda kita yang berada di sekolah dasar, yang selama ini memang lebih banyak memperoleh informasi COVID ini dari media massa. Ya, media massa itu apa saja, Ananda? Ya. Ananda ya, tahu ya? Bisa menyebutkan media massa itu apa saja? TV. Terus? HP. HP. Oke. Wah. Radio. Wah, luar biasa ya. Nah, HP, koran, radio. Saya sangat terharu ini, Ananda di kelas 2 ini tadi bisa mengungkapkan tentang istilah berpikir kritis. Apa sih berpikir kritis itu apa itu berpikir kritis? Kalau tadi Ananda Alvaro dengar-dengar berpikir kritis itu apa ya? Saya malah bingung istilah berpikir kritis itu apa, Ananda? Revisi itu adalah dia berpikir kritis adalah kita kayaknya terganggu sinyal lagi, Bu Evi. Karena berpikir betul, kritis. Pak. Betul, ini terganggu sinyalnya juga ini. Oke. Baiklah.
Dewan Juri. Mengingat waktu juga sudah habis. Bapak Joko, Pak Sudiana, Bu Dina, terima kasih sekali yang sudah memberikan pertanyaan yang luar biasa buat para peserta finalis pada pagi ini. Nanti kita akan bertemu lagi untuk finalis yang berikutnya di sesi kedua yang sudah kita bagikan link-nya. Untuk Ananda Octaviano yang luar biasa, wow, saya sangat terengah-engah, speechless ya. Anak masih kelas 2 SD sudah bisa menciptakan suatu hal yang menarik hanya untuk bisa memberikan pengetahuan, kemudian juga wacana kepada peserta yang lain seusianya, apa itu COVID-19 dan untuk apa kita harus tahu. Baiklah, kalau begitu, terima kasih para pemirsa yang dari mungkin dari segala sekolah di sini ya, yang sudah setia untuk mendengarkan presentasi teman-teman yang luar biasa ini ya. Semoga apa yang mereka presentasikan hari ini bisa berguna buat kalian semuanya dan memotivasi kalian untuk berkarya. Aku juga mau bikin startup. Supaya apa? Supaya kita juga bisa berpartisipasi untuk membangun dan memajukan negara tercinta kita ini. Baiklah, kalau gitu, terima kasih para Dewan Juri. Terima kasih semuanya anak-anak, para peserta juga yang sudah setia sampai akhir waktu di sesi pertama ini. Kita bertemu lagi nanti di sesi kedua. Pak Sudiana, Pak Dina, kami harap nanti di sesi kedua bisa bergabung kembali untuk mendengarkan kepada para peserta. Siap, Bu. Selamat Terima siang. kasih. Sampai ketemu. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya, Sami-sami, anak-anak Pak. tercinta. Terima kasih. Kalian luar biasa ya. Bye. See you. Thank you, Devina. You're welcome, sir. Kalian boleh leave, silahkan. Ya.